Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Guru Besar Universitas Sriwijaya, Ketua Senat Universitas Sriwijaya, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Andreas Leonardo. Yang kami hormati, para pimpinan jurusan dan program studi serta dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Universitas Sriwijaya. Narasumber kita pada hari ini, yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Pertambangan atau Guru Besar Teknik Pertambangan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MSCP IPU. Yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi atau Pakar Komunikasi dan Kebijakan Publik, Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI, dan yang terhormat Region Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Regional Sumsel, Bapak Awan Raharjo dan tim Pipa Mas Putih Energy Talk. Serta para mahasiswa dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diskusi publik, subsidi tepat BBM hemat dalam perspektif komunikasi publik dan energi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya Tasya Feby Carter yang akan memandu acara pada hari ini. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Atia Mahasiswi Ilmu Komunikasi 2022. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, agar kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sekapur sirih sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Andries Leonardo SIP MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati sohibul acara, Bapak Pimpinan Jurusan Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi, Bapak Umar Madri, Umar Bapadal, SIKOM MIKOM, yang kami hormati Ibu Ketua Lab Ilmu Komunikasi, Ibu Erlisa Saraswati, yang kami hormati Ibu dosen, terkhusus dosen senior kita, Ibu Dr. Retna Maryani, serta para mahasiswa ilmu komunikasi. Dan tentunya yang kita hormati, kita muliakan para tamu kita yang sudah hadir di sini. Izinkan saya menyapa selamat datang kepada guru kita yang mulia, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim, MS, JP IPU. Selamat datang, Prof. Yang kami muliakan dan kami banggakan juga para narasumber yang telah hadir di sini. Bapak Awan Raharjo, beliau adalah Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel. Selamat datang, Pak Awan. Dan juga di sini telah hadir moderator yang kita banggakan, jurnalis sekaligus konsultan media, Bapak Rudi Andanu. Tepuk tangan dulu untuk beliau ini. Dan juga sekaligus narasumber yang tak kalah luar biasa, kajur kebanggaan kita, Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI. Tepuk tangan untuk beliau. Adik-adik para mahasiswa yang kami hormati, yang saya banggakan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang paling utama dan paling pokok adalah kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan seluruh yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarga, para pengikut, dan kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan dan seluruh hadirin, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Dekan kita, Profesor Dr. Alfitri MSI, yang pada waktu dan tempat yang berbeda beliau juga sedang dalam keadaan melaksanakan tugas ke Jakarta. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan salam hangat, salam hormat kepada para narasumber, para tamu, para adik-adik mahasiswa, dan Bapak Ibu dosen sekalian. Dalam kesempatan ini mewakili Dekan FISIP Unsri, saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu para mahasiswa di sini
dan juga mengucapkan selamat dan sukses kepada jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsri. Kita beri tepuk tangan dulu untuk jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsri yang sudah bisa menyelenggarakan diskusi publik yang bertemakan subsidi tepat BBM hemat, perspektif komunikasi publik dan energi. Para hadirin yang saya hormati, tema ini adalah tema yang sangat luar biasa yang wajib kita dengarkan, kita analisa dan kita diskusikan pada pagi hari ini. Mengapa? Karena kita semua sebagai manusia, tak satu pun yang menyangka kejadian-kejadian dunia ini terjadi. Misalnya kita contohkan COVID-19, tak satu pun orang yang bisa memproyeksi hadirnya COVID-19 selama 2 tahun di dunia. Bahkan di FISIP Unsri ini hadir COVID-19. Kemudian kita juga tidak bisa menyangka mengapa terjadi konflik antara Ukraina dan Rusia yang sampai hari ini terus berkepanjangan akibat kepentingan ekonomi, politik, dan posisi dunia yang tidak menentu. Dan ini para hadirin yang saya hormati sangat relevan dengan tema yang kita angkat ini. Kita juga menyadari Indonesia adalah negara yang besar di dunia, masuk peringkat 10 besar, tidak hanya dari sisi populasi penduduk yang hari ini ranking 4 dunia, tetapi juga kekayaan alam. Adik-adik para mahasiswa mungkin sudah membaca banyak literatur, ya. Apa yang tidak ada di Indonesia, ya? Semua jenis-jenis mineral, baik itu gas bumi, nikel, timah, emas, dan lain-lain kita punya, ya. Namun adik-adik sekalian, saya kaitkan dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini, alangkah cukup tepatnya kita katakan kita belum merasakan yang terbaik dalam kondisi tersebut, ya. Jika kita kaitkan juga dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, masih banyak juga teman-teman kita masyarakat marginal, baik itu petani, nelayan, buruh yang hidup di bawah standar hidup yang layak, ya. Nah, inilah saya pikir critical thinking para adik-adik mahasiswa yang telah hadir di sini untuk membahas permasalahan bangsa ini. Kita sudah tepat mengundang guru kita, Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim, MS, CP IFU. Beliau adalah ahli atau juga ilmuwan di bidang pertambangan, baik dari sisi public policy dan juga masalah praktek-praktek di lapangan. Kita juga sudah mengundang Pak Awan Raharjo, Region Manager Detail Sales. Saya berharap adik-adik mahasiswa semuanya bisa interaktif untuk menyampaikan critical thinkingnya terhadap kondisi negara. Tadi acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu yang kalau saya nggak salah ingat, Galang Rambu Anarki. Betul, Prof? Lagu ini diciptakan oleh seniman kita, Iwan Fals, di era tahun 90-an. Lagu itu memberikan pesan kepada kita bahwa hidup kita masih perlu perjuangan dalam merumuskan kebijakan publik, ya. Membicarakan eksistensi aktor-aktor pemerintahan di dalam mengelola pertambangan. Tentunya adik-adik semua sudah tahu bahwa jika ingin Indonesia ini menjadi negara besar, maka collaborative governance itu harus diwujudkan. Pihak pemerintah, pihak swasta, korporasi, dan juga masyarakat harus bersatu. Kita harus memiliki mimpi yang besar di masa yang akan datang, karena kita optimis Indonesia di tahun 2045 akan menjadi negara besar di dunia yang ditakuti dan disegani oleh negara lain, karena kekuatan ekonomi, sumber daya manusia,
dan posisi politik yang ada pada negara kita. Oleh karena itu, saya selaku mewakili Bapak Dekan berharap acara ini memberikan manfaat yang luar biasa, manfaat ilmu yang barokah untuk adik-adik sekalian sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa yang datang. Itu saja mungkin pengantar yang bisa kami sampaikan mewakili Bapak Dekan FISIP kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi publik, subsidi tepat, BBM hemat, perspektif komunikasi publik dan energi yang dilaksanakan oleh jurusan ilmu komunikasi dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru, yang kurang selama acara ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andreas Leonardo SIP MSI atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang spesialis media dan komunikasi dengan pemahaman yang kuat tentang media dan jurnalistik. Seorang jurnalis dan penyiar berita dengan pengalaman yang sudah lebih dari puluhan tahun. Marilah kita sambut Bapak Rudi Andanu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke substansi diskusi kita, saya pengen cerita sedikit ya. Awal kita kontak ke Unsri itu, terus banyak cerita dari teman-teman karena teman-teman yang pertama kali kontak ke sini tim dari kawan-kawan dari tim kami itu terus bertemu dengan Pak Tamrin. Ini luar biasa sekali ya, tadi Pak Tamrin sempat menyebutkan bahwa eksperimen seringkali dilakukan di Vkom ya Pak ya, termasuk soal bumper dan lain sebagainya. Saya lihat itu bumpernya luar biasa Pak. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang bikin. Nah, tapi saya pengen cerita begini, awal saya ketemu dengan Pak Tamrin, ada satu kesan gitu yang saya tangkap. Beliau adalah orang yang rendah hati, mudah-mudahan saya tidak salah nih Pak. Beliau adalah orang yang rendah hati, padahal saya dari obrolan itu kayak biasa orang mungkin akan menilai ya. Pak Tamrin ini adalah orang yang punya kapasitas luar biasa. Nah, saya melihat dan penerimaan Pak Tamrin pada kami ketika ketemu pertama kali itu juga sangat luar biasa. Sebagai seorang tamu yang pertama kali datang gitu, itu luar biasa. Saya kira Pak Tamrin ini cocok juga sebetulnya sebagai brand ambassador dari Vkom Unsri atau mungkin dari Unsrinya sendiri gitu ya. Luar biasa sebagai duta gitu. Baik Bapak dan Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa, kenapa diskusi ini menjadi penting? Kami melakukan diskusi ini ke beberapa kampus, ke ITB, terus minggu depan kami juga akan ke UGM, ke Undip, sebelumnya juga ke berbagai universitas di Bali, Semarang dan juga Jogja di universitas yang berbeda, termasuk juga di Jakarta. Karena begini, tadi berdasarkan survei sebetulnya terlihat ya, kalau kita anggap itu survei yang sederhana itu memotret pemahaman publik bahwa sebagian masyarakat kita belum menyadari bahwa Indonesia adalah importir minyak. Gitu. Kalau dulu betul kita adalah negara dengan lifting minyak yang sangat besar gitu, bahkan melebihi dari kebutuhan nasional. Nanti Pak Prof. Edi akan bisa menjelaskan secara detail.
Tapi di tahun 74 dan 79 ketika harga minyak dunia itu naik 400 sampai 200%, Indonesia itu mengalami yang disebut sebagai bonanza minyak. Itu kalau dalam ekonomi mungkin Bu ya. Bonanza itu adalah keuntungan yang luar biasa gitu dari penghasilan minyak kita pada saat itu. Tahun 95 itu puncak lifting kita itu sampai sekitar 1,5 juta barrel per hari. Dan kebutuhannya itu bahkan tidak sampai 1 juta barrel, nanti mungkin Pak Awan yang bisa menjelaskan itu. Tapi seiring waktu, kebutuhan itu terus meningkat. Sementara lifting minyak kita itu, di APBN misalkan di 2002 itu ditargetkan hanya 660 saat ini. 660, sementara kebutuhannya itu mencapai 1,4 juta barrel per hari. Ada gap di sana yang harus dipenuhi untuk ketahanan energi. Artinya itu harus impor. Nah, kalau impor itu harganya itu akan ditentukan oleh harga internasional sehingga akan fluktuatif. Meskipun kalau kita melihat trennya itu fluktuatifnya gini. Naik, turun, naik, turun. Betul, Pak? Ya, Prof ya, betul ya? Jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi trennya itu sebetulnya terus naik. Nah, akhirnya pasti akan sangat berdampak gitu ya. Akan sangat berdampak. Kalau itu dijual dengan harga internasional, maka sebagian masyarakat kita itu tidak akan mampu membeli. Karena itu negara hadir dengan memberikan subsidi gitu. Dan itu ada di Perpres 191 2014, BBM mana saja yang termasuk jenis BBM tertentu atau kita mengenalnya BBM bersubsidi, Pak ya. Nah, terus September ada kenaikan harga karena memang pada saat itu ada harga kenaikan minyak dunia gitu. Nah, terus yang menjadi permasalahan kemudian kenapa ini harus dibahas? Ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita menghitung cadangan minyak dunia gitu, beberapa ahli pendapat itu mengatakan sebetulnya hanya tinggal 50 tahun. Jadi pada saat mungkin sebagian teman-teman mahasiswa ini sudah menjadi kakek nenek gitu, barangkali pada saat itu BBM kita di dunia ini mungkin akan habis kalau tidak ada eksplorasi baru. Gitu. Harus ditemukan cadangan-cadangan minyak baru dan Indonesia juga melakukan itu, Pertamina juga melakukan gitu. Nah, terus bagaimana dengan cadangan minyak Indonesia? Ini mungkin yang tidak banyak diketahui oleh kita. Menteri ASDM itu beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa cadangan minyak kita sebetulnya itu tak sampai 15 tahun dengan kondisi sekarang. Bayangkan dalam 15 tahun ke depan kita tidak punya cadangan minyak. Kalau kita masih tetap menggunakan itu, maka kita 100% itu harus impor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita harus impor dan negara harus memberikan subsidi di sana karena harganya terus naik, maka subsidi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu akan terus membengkak. Pada saat ini subsidi energi kita itu mencapai 500,3 triliun. Nanti mungkin para narasumber yang lebih paham detail soal itu. Itu mencapai 503 triliun, itu hampir sekitar 20% dari APBN kita. Bayangkan gitu ya. Dan itu apakah itu terbuang percuma? Tidak sebetulnya. Tidak terbuang percuma. Tapi permasalahannya menurut Menteri Keuangan, ada 80% dari BBM subsidi itu diterima oleh orang-orang yang sebetulnya tidak berhak. Orang-orang kaya, industri yang seharusnya menggunakan BBM yang non subsidi gitu. Nah, itu menjadi permasalahan. Kalau tadi ada rekan kita menyanyikan lagu Iwan Fals, judulnya Galang Rambu Anarki, katanya BBM naik tinggi susu tak terbeli. Saya juga pengen mengutip satu lirik dari Iwan Fals juga. Tapi saya karena nggak bisa nyanyi, saya bikin sebagai pantun. Mudah-mudahan saya ingat ya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kalau kepentingan politik yang diutamakan, jangan harap kemakmuran rakyat akan datang. Tepuk tangan dong. Jadi itulah saya mencoba untuk membuka permasalahan ini ya. Ingat tadi, ada 80-86% sebetulnya BBM subsidi yang dinikmati oleh masyarakat yang sebetulnya tidak pantas. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa penyebabnya adalah moral hazard.
Itulah sebabnya tadi pantun itu saya coba sampaikan. Langsung saja kita undang narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Awan Raharjo, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan. Pak Awan, sini Pak. Kemudian saya undang Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim. Beliau adalah guru besar bidang teknik pertambangan. Prof. Edi di sana. Ini yang kemudian narasumber kita yang langsung saya juga terkesan dan merasa terhormat gitu bisa kenal dengan beliau. Dr. Tamrin, Dr. MH Tamrin MSI, pakar komunikasi dan kebijakan publik. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja mulai diskusi kita kepada Pak Awan, waktu dan tempat silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Rudi Andanu. Mohon maaf saya agak gemeter Pak. Karena di samping-samping saya ini profesor guru besar. Saya serasa kembali ke tahun 2000-an awal ketika saya masuk sebagai seorang mahasiswa Pak. Bapak-bapak adalah pengajar kami Pak. Dan tiba-tiba saya diminta Pak Rudi duduknya di tengah. Wah ini salah lagi. Lalu juga penyampaian yang pertama tapi tidak apa-apa. Terima kasih Pak Rudi. Tentunya yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Dr. Alfitri MSI yang saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Andris Leonardo MSI. Tentunya juga yang kami hormati host acara Bapak Dr. MH Tamrin MSI. Beliau pakar komunikasi dan kebijakan publik, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi. Tentunya juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Pak Edi Ibrahim, MS CP IPU. Beliau guru besar di bidang teknik pertambangan. Lalu juga yang kami banggakan tentunya adik-adik mahasiswa yang berbahagia semuanya yang hadir sebagai audiens pada acara hari ini yang nanti juga kita terlibat diskusi. Sekilas saya mungkin menyampaikan tadi telah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa memang pagu anggaran untuk subsidi energi ini cukup besar. Tadi disampaikan jumlahnya adalah kurang lebih 503 triliun. Itu subsidi energi secara keseluruhan. Isinya ada energi listrik, subsidi energi untuk listrik, subsidi energi untuk LPG, dan juga subsidi energi untuk BBM. Nah, sekarang kita bahas untuk BBM. Nah, berapa sih sebetulnya yang untuk BBM? Ini kurang lebih untuk BBM itu dari 502 triliun, 503 triliun, itu sekitar 400 triliun. Ini luar biasa besar. Kalau kita bandingkan dengan pagu anggaran kementerian tahun 2022 itu terbesar adalah Kementerian Pertahanan. Itu pagunya 134 triliun. Bandingkan dengan yang BBM ini adalah 400 triliun. Padahal pagu 134 di Kementerian Pertahanan mungkin dipergunakan untuk menguatkan alutsista kita. Dan bayangkan kalau 400 triliun tadi dipakai untuk katakanlah
ya bukan alutsista mungkin, tapi untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun puskesmas atau fasilitas-fasilitas umum lainnya yang memang berdampak langsung kepada masyarakat, itu mungkin akan ada juga efek positif lainnya yang bisa didapatkan. Nah, lalu tantangannya kita mungkin dari sisi Pertamina adalah bagaimana agar nilai subsidi yang besar ini, yang 400 triliun tadi, ini memang bisa sampai kepada golongan atau segmen yang memang ditentukan. Karena pastinya barang subsidi ini bukan barang yang bebas dipergunakan begitu saja, karena tiap liternya itu tergantung uang negara. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rudi bahwa ada Perpres 191 tahun 2014 yang mengatur bagaimana JBT itu adalah solar subsidi, itu harus disalurkan. Lalu juga bagaimana JBKP ya, Pertalite itu harus dilakukan. Tadi disampaikan juga bahwa 80% mungkin subsidi ini dinikmati oleh kalangan yang mampu. Saya bukan ingin menyampaikan bahwa kebijakan ini apakah memang harus dioptimalisasikan lagi, tapi coba kita berpikir ke belakang. Kalau kita bawa sepeda motor katakanlah sehari isi 3 liter, mungkin bisa sampai 3 hari atau 2 hari kita baru melakukan pengisian lagi. Tapi kalau kita bawa mobil katakanlah dengan harga mungkin range 200 juta sampai 400 juta, masih mengkonsumsi yang barang subsidi juga, sekali ngisi mungkin bisa 40 liter. Nah, ini apakah masih memenuhi rasa keadilan? Meskipun memang secara aturan masih tetap bisa. Nah, tadi lagu Iwan Fals itu sangat menyentuh. BBM naik, susu tak terbeli. Tapi ketika kalau kita bawa mobil harga 200-400 juta, sepertinya susu sih nggak masalah lagi ya, sepertinya seperti itu. Nah, lalu hal lainnya juga, bahwa dalam aturan teknisnya lagi ada satu lembaga, yaitu adalah BPH Migas, Badan Pengatur Hilir. Untuk JBKP Solar itu sebetulnya dibuat aturan yang lebih detail lagi, bahwa ada pembatasan. Katakanlah mobil pribadi itu maksimal 60 liter solar sehari. Lalu mobil umum, kendaraan umum, angkutan orang atau barang dengan roda 4, itu konsumsi maksimalnya adalah 80 liter per hari. Lalu ada mobil angkutan umum dan barang dengan roda 6, itu maksimal 200 liter per hari. Nah, kalau kita diskusi dengan rekan-rekan Organda bahwa kendaraan besar sampai dengan kapasitas 15 ton, itu konsumsinya mungkin sekitar 1 liter bisa 4 sampai 5 kilo. Jadi kalau dikasih kuota 200 liter rasanya nggak masalah, karena bisa menempuh perjalanan sampai 1000 km. Jadi aturan itu jelas tidak masalah. Nah, kan tetapi PR selanjutnya adalah bagaimana penyalurannya ini bisa sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan tadi. Tentunya kan tadi ini balik lagi, barang subsidi. Ada uang negara, ada kuotanya. Nah, inilah kuota nih, karena tadi 400 triliun itu adalah pagu kuota sekian untuk disalurkan dalam 1 tahun. Jangan sampai habis di akhir-akhir atau pertengahan bahkan. Nah, ini harus sampai akhir tahun. Sehingga aturan yang sudah dibuat kan harus dilakukan. Nah, sementara ini sebelumnya ya, sekarang kita sudah mulai. Untuk penyaluran itu memang kita masih sangat bergantung kepada operator di lapangan. Operator di lapangan yang harus menseleksi, oh ini 60 liter, yang ini 80 liter, ini 200 liter. Oke, mungkin di satu SPBU
itu bisa dilakukan mungkin monitoring yang sangat ketat. Jadi mobil dengan plat 1, 2, 3 katakanlah ngisi sudah 60 liter, nanti dia ngisi lagi di SPBU itu tidak bisa. Tapi bagaimana kalau misalkan mobil ini ngisi di SPBU A 60 liter, habis itu ke SPBU B 60 liter, ke SPBU C lagi 60 liter. Itu pasti tidak akan bisa terdeteksi apabila mekanisme monitoringnya adalah masih manual. Nah, oleh karena itu Pertamina sejak Juli mulai membuat yang namanya program subsidi tepat My Pertamina. Jadi kita coba menggunakan sistem digitalisasi di SPBU yang fungsinya adalah untuk memonitor tadi, bahwa kalau si mobil A ini ngisi di SPBU A saat ini sudah 60 liter, nanti ketika dia ngisi lagi di SPBU B ini sudah terdeteksi sudah habis kuotanya. Nah, inilah sebetulnya yang salah satu yang sedang di-develop oleh Pertamina agar monitoring ini sudah by system. Nah, oleh karena itu dari Juli kita mulai memperkenalkan, Desember sudah ada uji coba full cycle, dan sampai ke wilayah regional Sumbaksel. Regional Sumbaksel itu meliputi 5 wilayah provinsi. Selain Sumatera Selatan, Bangka Belitung, ada Bengkulu, ada Lampung, ada Jambi. Nah, kita sudah juga melaksanakan uji coba subsidi tepat ini full cycle. Itu di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ada dari Provinsi Bengkulu, mulai 6 Februari kemarin untuk mengisi solar atau pertalite itu sudah diminta QR code ya. QR code atau dilihat aplikasi My Pertamina-nya. Sehingga apabila sudah terdaftar, lalu bisa dilayani dengan jumlah sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Mungkin demikian Pak Rudi pembukaan dari saya sebagai pembukaan diskusi. Terima kasih Pak Rudi. Baik, tepuk tangan buat Pak Awan. Ini informasinya menarik sekali ya. Nanti kita kita akan buka sesi tanya jawab setelah semua narasumber nanti menyampaikan paparannya. Selanjutnya Pak Prof. Waktu dan tempat silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Pak Dekan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Pak Dr. Andres Leonardo, Pak Ketua Jurusan Pak Dr. Tamrin, dan Sekretaris Jurusan dan dosen yang hadir pada hari ini, beserta adik-adik mahasiswa yang berkesempatan hadir pada hari ini. Juga di sini ada para narasumber. Pak Awan Raharjo dari Pertamina dan Pak Rudi Andanu selaku moderator. Jadi alhamdulillah saya hari ini bisa bersyukur, bisa berbagi dan sekaligus berdiskusi nantinya terhadap materi yang semestinya tadinya saya nggak ngerti nih harusnya dipakai PPT atau enggak ya. Jadi saya nggak mempersiapkan PowerPoint-nya. Tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna daripada nanti diskusi yang akan saya sampaikan materinya. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan bagaimana kondisi kita saat ini. Nah, kalau kita rasakan kondisi kita saat ini, tadi saya sudah sampaikan dan diskusi dengan Pak Tamrin, kita tidak baik-baik saja. Kenapa kita tidak baik-baik saja? Memang banyak hal yang mempengaruhi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil Dekan.
bahwa salah satunya adalah pengaruh dari COVID ini 2 tahun terakhir, dan juga yang tidak kita sangka-sangka adalah terjadinya konflik Ukraina dan Rusia yang sampai saat ini nggak tahu kita kapan selesainya, dan itu menimbulkan banyak hal. Salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan perekonomian, dan yang kedua ketergantungan tadinya dari sumber energi yang dihasilkan oleh Rusia itu menjadi sesuatu yang diboikot oleh beberapa negara Eropa. Nah, ini ada konsekuensinya sama kita nantinya. Konsekuensinya apa? Karena Rusia sekarang produksinya minyaknya otomatis tidak bisa dia ekspor, dia akan mengurangi produksinya. Sedangkan negara-negara pengekspor minyak OPEC itu sudah punya kuota tersendiri. Nah, karena mereka sudah punya kuota tersendiri, Rusia mengurangi produksinya, dan mereka sudah berkomitmen. Karena kalau mereka terus meningkatkan produksinya mau dilemparkan kemana? Nah, itu kan. Di lain pihak sekarang Republik Rakyat Cina itu sedang menggeliat ekonominya. Artinya mereka membutuhkan yang sangat besar energi. Salah satunya sumber energi bahan bakar. Nah, kalau kita bicara ekonomi, supply and demand, permintaannya tinggi, supply-nya terbatas. Nah, otomatis dengan adanya supply terbatas ini nanti akan mempengaruhi harga minyak dunia. Tadi disebutkan harga ini memang di bawah 100 US dollar per barel. Tetapi dengan adanya beberapa kondisi tadi itu berkonsekuensi akan meningkat harganya. Nah, kalau harganya meningkat, tadi kita bicara subsidi, kita import. Import tadi lebih kurang di atas 900 barel. Nah, 850 barel. Bayangkan dengan harga minyak yang sangat tinggi tersebut, kita akan menjadikan kita harus mensubsidi. Karena import itu adalah import yang akan dianggarkan oleh APBN. Nah, oleh karena itu tadi yang namanya tepat sasaran di dalam rangka BBM yang bersubsidi ini itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena memang tujuan dari subsidi ini adalah salah satunya menggerakkan roda perekonomian, khususnya alat-alat transportasi yang berhubungan dengan kebutuhan publik. Nah, ini menjadi suatu tantangan khususnya bagi stakeholder yang berhubungan dengan itu. Entah itu pihak dari BPH Migas atau dari kementerian yang terkait, bahkan penegak hukum. Bagaimana agar subsidi tersebut tepat sasaran. Nah, saya tidak akan membahas teknis karena mohon maaf ini audiennya tidak akan memahami kalau saya bicara harus lifting teknologi seperti itu. Tetapi intinya gimana? Tantangan kita ke depan karena cadangan kita tadi terbatas, sedangkan kita tidak melakukan kegiatan untuk mencari, untuk meningkatkan sumber cadangan kita. Ini menjadi satu yang dilematis nantinya. Nah, dilematisnya apa? Ya itu tadi, bagaimana kita mencukupi otomatis lifting terbatas tadi kan, otomatis import lagi. Nah, oleh karena itu kita banyak keterkaitan dengan kementerian terkait, bagaimana kita bisa memberikan semacam gambaran tentang insentif apabila ada investor yang ingin berinvestasi di eksplorasi, khususnya menambah cadangan. Ya. Peluangnya banyak. Banyak daerah-daerah remote area yang belum dieksplorasi, yang berkemungkinan besar itu bisa meningkatkan cadangan kita ke depan. Nah, itu ke depan kita harus ya, artinya
meningkatkan cadangan dalam rangka kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ada tantangan lain juga yang harus kita sama-sama cermati adalah transisi energi. Tadi sudah sempat saya sampaikan juga transisi energi. Transisi energi ini kita sudah sepakati di G20 kemarin kita harus segera secara bertahap untuk bisa merespon. Bahkan negara-negara maju sudah memberikan insentif apabila kita segera. Nah ini satu hal yang menurut saya menjadi apa tujuan daripada negara-negara maju tersebut. Harusnya kita tidak menerima begitu saja. Karena untuk berputar dalam satu aktivitas dari hal yang memang sudah kita ingin tekuni, itu kan akan memerlukan satu energi tersendiri. Nah oleh karena itu, marilah kita sama-sama melihat ya, bahwa kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Khususnya di dalam rangka cadangan kita ya, di dalam rangka nantinya pertumbuhan perekonomian kita. Sehingga tadi disampaikan bahwa yang namanya subsidi tepat sasaran ini menjadi PR kita bersama. Walaupun tadi ada istilah My Pertamina. Nah, seberapa jauh tingkat efektivitas dari My Pertamina tersebut? Banyak contoh. Kebetulan saya pernah jadi narasumber di BPH Migas bekerja sama dengan kepolisian, itu di Excelten. Bagaimana terjadi kebocoran dari depot minyak ke SPBU, jadi bocor di tengah jalan. Nah ini apakah pemantauan itu tidak terpantau? Apakah memang itu tidak menjadi bagian PR besar ya? Karena terus terang itu kan merupakan salah satu sumber kebocoran dan tidak tepat sasaran. Jadi istilah-istilah yang disebutkan oleh secara praktis itu bahwa terjadinya pengurasan di tengah jalan dan itu terjadi. Nah, oleh karena itu ini bagian PR kita bersama bagaimana kita memantau ya, dan mengawasi subsidi. Karena yang disubsidi itu terus terang yang tadi disebutkan biosolar dan pertalite ya, yang memang digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang memang berhubungan dengan kegiatan dan fasilitas umum. Dan yang kedua yang perlu kita cermati adalah kemacetan. Kemacetan itu adalah pemborosan yang tidak kita inginkan. Dan ini sudah terjadi. Jadi jangan salah, bahwa itu juga salah satunya tidak tepat sasaran juga. Bagaimana kemacetan itu menimbulkan pemborosan dalam nilai rupiah bisa triliunan rupiah. Dan itu terjadi di hampir di kota-kota besar. Nah ini harus diatasi ini. Pemborosan yang tidak produktif ya. Bahkan boleh dikatakan kita membakar sesuatu yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Jadi usahakanlah bahwa apa yang nantinya ingin kita sama-sama cermati daripada tujuan dari pemanfaatan ya, BBM bersubsidi ini benar-benar menjadi semacam prime mover untuk bisa menghasilkan nilai tambah ya. Sehingga itu akan bisa membantu orang-orang yang memang layak disubsidi, bukan sebaliknya. Jadi mungkin sebagai salah satu koreksi mungkin nantinya untuk aplikasi My Pertamina itu salah satunya bagaimana orang bisa melaporkan nih di beberapa posisi untuk bahwa terjadilah sesuatu yang tidak sesuai. Ya. Ketidaksesuaian ini akan menjadi semacam bagian daripada penegak hukum untuk bisa menindaklanjuti. Jadi aplikasinya ini harusnya bisa responsif dimanapun orang-orang yang punya kepentingan ya, untuk bisa menggunakan itu dalam rangka untuk ketertiban. Jadi gunakan aplikasi yang memang bisa nanti bisa memberikan masukan-masukan sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pengambil keputusan agar ke depan tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran yang tidak seharusnya terjadi oleh karena
ketertiban di dalam rangka pelaksanaan proses distribusi daripada BBM bersubsidi ini. Jadi itu mungkin gambaran secara umum yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Ibrahim. Ini luar biasa sekali, ada satu perspektif baru sebetulnya di Palembang ini. Kalau kemarin kita bicara soal kebocoran itu karena ada penyimpangan, moral hazard. Ternyata ada hal yang sebetulnya secara tidak sengaja ya, Prof ya. Kemacetan itu juga menyebabkan kebocoran sebetulnya ya, pemborosan gitu. Saya jadi sempat coba langsung nyari itu, Prof. Kira-kira berapa gitu ya, pemborosan BBM karena kemacetan. Karena gini, di Jakarta itu lalu lintas itu melajunya itu dalam mungkin hampir sepanjang jam kerja itu ya. Ya kadang-kadang sebelum makan siang itu masih agak cepat. Tapi pagi, jam makan siang dan jam pulang kantor, itu kecepatan rata-rata hanya 10 km per jam. Itu jauh lebih lambat dibandingkan kita goes santai, gitu ya. Nah itu kan BBM terus berjalan gitu ya. Baik, ini menarik sekali. Dan tadi juga soal digitalisasi yang diharapkan juga bisa memonitor itu ya. Nah ini sebetulnya tadi Pak Awan sempat menyampaikan ada upaya yang dilakukan secara digital untuk memonitor itu. Baik, selanjutnya Pak Tamrin mungkin mohon disampaikan perspektifnya soal ini Pak Tamrin. Baik. Silahkan waktu dan tempat. Ya, makasih Pak Rudi. Tapi izinkan saya sebelum menyampaikan, saya mau cerita sedikit gitu ya. Kalau tadi Pak Rudi kan puji-puji saya orang rendah hati gitu ya. Saya mau bilang enggak, itu salah gitu. Saya masih orang Palembang yang masih suka makan cuko pempek gitu. Dan tadi juga Pak Rudi bilang saya ngelayanin beliau tamu-tamu dari, oh ya acara ini kan sebenarnya kita didorong dari CSR, dari Pipa Mas itu timnya itu tadi ada Pak Rudi, ada Mbak Devi, ada Mbak Tasya dan teman-teman lainnya di atas. Jadi sebenarnya ada cerita kenapa saya katanya memberikan pelayanan baik. Jadi ceritanya pertama kali saya ketemu itu waktu mau ngomongin acara ini, saya ketemu dengan Mbak Devi. Kita ketemu waktu di Senen City ya, di mall. Yang hadir tuh dari Mbak Devi dengan Mbak Taska, Gloria Anastasia gitu. Terus ada Ike dan terus saya gitu. Coba Anda bayangkan, saya laki-laki satu-satunya dikelilingi 3 perempuan dan yang bayarin itu perempuan. Saya merasa benar-benar seperti lelaki gak berguna waktu itu. Benar gitu ya. Jadi saya ngopi, makan, terus pas terakhir bayar tuh Mbak Devi ngeluarin, saya nggak tahu kartu debit atau kartu kredit, saya lupa gitu. Terus saya merasa benar-benar saya menjadi lelaki nggak berguna. Saya bilang saya harus balas di Palembang gitu. Gitu ceritanya Bapak Ibu. Baik, jadi cerita kalau boleh saya sampaikan juga. Jadi waktu itu Pipa Mas ngajak kita untuk bicara tentang ini. Terus saya merasa ini menarik gitu ya. Nah, ini saya bukan hanya sekedar menjadi kepanjangan, tapi kita berangkat dari satu kesadaran bersama seperti tadi Pak Rudi sampaikan, bahwa memang kita dalam situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Beban subsidi kita ya, di APBN kita tuh membengkak. Bahkan dulu diperkirakan sekitar per tahun itu sekitar 160 triliun ya Pak ya, mungkin subsidi untuk BBM. Bahkan di tahun 2022 itu diperkirakan sampai mencapai 440 triliun, dan di 2023 itu akan turun sekitar 300-an estimasinya gitu ya. Tapi itu angka yang luar biasa loh. Ya. Pertama kalau kita bicara tentang opportunity cost ya, itu berarti kan kita bisa membangun banyak hal gitu ya, bangun banyak hal, bisa bangun sekolahan, seandainya BBM nggak usah disubsidi besar-besar seperti itu. Tapi bukan hanya itu, kalau ini diterus-terusin seperti begini terus, APBN kita jebol, gitu ya. Persoalannya kan gitu. Bagaimana kita menambal kekurangan, karena kan pemerintah harus menambal kekurangan dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Ya. Subsidi itu artinya dia membiayai selisih harga keekonomian dengan harga beli masyarakat. Kompensasi itu dengan memberikan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan supaya dia bisa menjual dengan harga yang disubsidi tadi. Dan angka itu besar, gitu ya.
Ya kurang lebih itu persoalan utama. Sehingga waktu saya ditawarin diskusi ini, saya langsung sambut. Saya pikir ya memang ini porsinya kita. Karena seringkali, dan terus terang saya malu dengan teman-teman dari Pipa Mas gitu, kok malah mereka gitu ya. Harusnya kan tanggung jawab kita orang-orang komunikasi untuk mengkomunikasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebab ya tanpa bermaksud untuk menyombong-nyombongkan diri, sebagai tanggung jawab atau bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang belajar tentang komunikasi, kita punya kemampuan untuk memberikan komunikasi yang menyampaikan pesan yang baik, untuk yang efektif kepada masyarakat, dan kita punya keahlian untuk itu. Kita punya kemampuan, dan saya kalau ngomongin kemampuan power ini saya selalu teringat kutipan, kemarin juga saya bilang bahwa di dalam kemampuan yang besar terletak ada tanggung jawab yang besar pula. Pasti teman-teman masih tahu ya itu ya, kutipan dari siapa? Kalau kalimat aslinya bilang begini, with great power comes great responsibility. Ini boleh jadi kutukan, ini boleh jadi berkah. This is my gift, this is my curse. Who am I? Bisa jawab nggak tuh? I am Spider-Man. Itu kutipan dari Spider-Man. Ya, itu bagian dari tanggung jawab kita. Makanya saya terima kasih sekali bisa terlibat, dan sedikit ralat, saya sebenarnya bukan pakar komunikasi, saya malah ada Bu Retna, ada Mbak Rindang, ada Mbak ini jago-jago. Sebenarnya saya ini orangnya orang kebijakan publik yang kebetulan diimpor memimpin jurusan ilmu komunikasi. Gitu. Tapi supaya kelihatan sebagai ketua jurusan komunikasi ya dikit-dikit saya ngomong komunikasi sedikit lah gitu ya. Sebenarnya saya siapin ada PPT dua halaman, mungkin teman-teman di belakang bisa. Nah, waktu saya mendapat selesai saya bicara dengan Mbak Devi waktu itu, terus kita ada hampir pastikan kita akan lakukan kegiatan ini. Saya minta tolong teman-teman, tolong Tasya sebenarnya, ya, MC kita, tolong bikinin saya analisis wacana gitu ya, dia menggunakan pendekatan korpus gitu ya. Nah ini hasilnya, coba slide aja, kurang lebih hasilnya. Jadi kalau waktu kita lihat dari 20 media ya dalam waktu 2 minggu ini, dari 20 media itu sebenarnya apa yang mereka bicarakan waktu kita bicara tentang kebijakan pembatasan BBM ini. Itu banyak kata-kata yang muncul gitu. Tapi yang menarik bahwa kalau kita lihat peringkatnya itu di tabel 1 itu ya, yang paling banyak muncul itu adalah kata BBM, subsidi, solar, pembatasan kendaraan. Saya ringkas saja sederhananya gini. Jadi sebenarnya apa sih yang ada di media yang lebih banyak menjadi perbincangan media? Media itu lebih tertarik kepada problem rather than solution. Solusinya adalah My Pertamina, solusinya adalah pembatasan misalnya, tapi orang nggak tertarik tentang itu. Sehingga ada persoalan di dalam persoalan kebijakan itu adalah ini persoalan komunikasi. Mengapa orang lebih tertarik sehingga isu yang muncul selalu bicara tentang bahwa pembatasan BBM itu nyusahin masyarakat. Isu yang muncul selalu bilang, akhirnya kalau di media-media, kita akan bicara orang selalu bilang bahwa pemerintah nyusahin, Pertamina nyusahin. Ya. Antrian BBM panjang. Terus dibilang lagi, padahal pembatasan penting. Pembatasan penting kenapa? Karena kita tahu, dari Menteri Kementerian Keuangan sendiri bilang 80% subsidi solar subsidi itu ternyata jatuh ke tangan industri misalnya mereka bilang gitu. Artinya harus ada pembatasan yang lebih efektif. Nah, My Pertamina sebenarnya menurut hemat saya ya. Waduh, saya kayak ini juru kampanye Pertamina ini. Padahal saya nggak dibayar. Nggak tahu, saya ingin ngomong gini, Pertamina sebenarnya salah satu solusi yang baik juga gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin subsidi, yang subsidi dilakukan secara terbuka pada barang, itu pasti akan potensial sekali untuk terjadi penyalahgunaan. Ya. Makanya kenapa BBM bersubsidi itu dimanfaatkan oleh Innova, oleh Alphard,
yang sebenarnya dia sebenarnya tidak patut mendapatkan subsidi. Padahal seharusnya kan subsidi itu dilakukan secara tertutup dan terhadap orang. Tapi persoalannya memang bagaimana kita melakukan subsidi secara tertutup kepada orang, itu memang tidak gampang. Nah, dari studi-studi kecil-kecil yang saya lakukan ini memperlihatkan sebenarnya, saya ingin sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masyarakat itu lebih banyak belum tersadarkan tentang betapa pentingnya solusi, tapi orang lebih concern pada persoalan problem. Nah, kita lihat pada aspek kebijakannya misalnya. Ya, slide berikutnya ya. Pemerintah sendiri sebenarnya juga waktu bicara tentang kebijakan seperti yang mengatur tentang pengaturan BBM bersubsidi. Ya, Perpres 191 2014. Sampai hari ini belum direvisi-revisi. Ya, ada beberapa perubahan kecil gitu. Tapi semua orang minta, yuk revisi dong BBM-nya. Biar Pertamina juga punya dasar hukum untuk bagaimana melakukan pembatasan BBM. Nah, dan saya perhatikan persoalan BBM ini sebenarnya sejak 2000, sudah lama kan persoalannya. Nah, pilihan tadi disampaikan bahwa kita sudah lama tidak menjadi eksportir minyak, kita sudah menjadi importir minyak, kita beli minyak dari luar, BBM dari luar, dan itu menambah beban kita. Dan mau sampai kapan ini dilakukan? Dan celakanya kadang-kadang pemerintah juga nggak konsisten. My Pertamina muncul 1 Juli 2022. Tiba-tiba September harga dinaikkan. Dalam Pertamax dinaikkan. Ya, Pertamax dinaikkan. Terdapat 2 harga, otomatis orang Pertamax larinya ke Pertalite juga. Gitu. Yang tadinya itu sudah terjadi, sekarang lebih gila lagi. Pengawasan subsidi, pembatasan menjadi lebih susah. Mau ngandalin Pertamina, mana bisa Pertamina sendirian gitu ya. Ya karena Pertamina kan tidak punya kemampuan untuk law enforcers gitu. Paling banyak yang bisa lakukan Pertamina adalah menjewer SPBU nakal. Nah, kemarin saya juga baru tahu Pak Niko betul bicara bahwa Pertamina itu melakukan tindakan-tindakan terhadap SPBU nakal. Tapi kan berita ini nggak masuk dalam cerita ini. Jadi ini lagi-lagi cerita tentang apa? Komunikasi. Seharusnya ya dari sisi kebijakan publik misalnya, itu sebenarnya saya bicara tentang tahapan-tahapan policy. Persoalan pertama kita dalam kebijakan publik itu apa? Dalam proses perumusannya, problem recognition-nya itu nggak pernah kita sepakati. Apa sih masalah kita sebenarnya? Dan akhirnya solusinya juga menjadi bertele-tele. Kita selalu seakan-akan terjebak dalam dilema, apakah kita akan mengambil kebijakan yang populis atau mengambil kebijakan yang rasional. Sehingga kita bisa bayangkan 2023, 2024 merupakan tahun politik, rasanya nggak akan berani pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang drastis, karena itu tidak populis. Nah, tapi persoalannya, ya, kalau kita biarkan seperti ini terus, mau sampai kapan? Karena begini, ini jawabannya juga tidak sederhana, yuk kita lakukan pembatasan hari ini. Orang akan marah. Gitu ya. Karena kalau dalam pendekatan public policy itu ada yang namanya public choice ya. Dan yang namanya human rational tuh, manusia rasional itu adalah manusia yang pasti akan memaksimumkan kepuasan dirinya. Jadi satisfaction maximizer namanya ya. Pasti orang akan memaksimumkan kepuasannya. Nah, sewaktu kepuasannya tidak termaksimumkan, waktu sekarang misalnya kayak Anda gitu, yang naik motor menikmati BBM bersubsidi dan itu BBM subsidi dicabut, Anda akan marah, pasti akan marah. Ya, walaupun mungkin Anda mampu, tapi pasti Anda akan marah. Bukan hanya Anda, saya juga marah. Kenapa saya marah? Karena persoalannya kan lebih luas dari persoalan adalah berhak. Ini bukan persoalan etika semata nih. Karena persoalan public trust juga kadang-kadang kan gitu. Apakah dengan pembatasan BBM menghemat sekian banyak terus benar-benar nggak sekolah lebih banyak terbantu? Benar-benar nggak rumah sakit lebih banyak terbangun? Ini kan persoalan public trust. Gitu. Nah sehingga sebenarnya yang diperlukan di sini adalah sinergi dari pemerintah itu sendiri ya, dari para pelaku-pelaku bagaimana bersama-sama merespon situasi yang tidak menguntungkan ini. Bahwa pembatasan BBM itu menjadi
keniscayaan, saya pikir itu nggak bisa ditolak lagi. Tapi sekarang bagaimana caranya sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa selalu konsisten dan selalu bergerak maju tanpa nggak pasang surut seperti sekarang. Jadi yang pasang surut itu yang berfluktuasi itu bukan hanya harga minyaknya, kebijakannya pun juga menjadi pasang surut, dan ini tidak produktif saya pikir, karena ini akan mengikat kita hanya kita hanya menabung bom waktu di suatu masa yang akan nanti menjadi berat. Nah, untuk itu saya pikir sebagai penutup dari saya untuk di awal ini ada 3 persoalan utama. Kebijakan publiknya itu menjadi lebih konsisten, komunikasi publiknya itu lebih diefektifkan, dan respon pemerintah itu harus dilakukan secara efektif dengan memperhatikan antara rasionalitas dan populisme. Itu dulu dari saya, Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Dr. Tamrin. Pak, ini tadi sebagai pembuka dari ketiga pembicara kita ya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab, cuman saya mau respon sedikit saja. Kalau tadi Pak Tamrin melakukan semacam survei soal publik itu kayaknya lebih tertarik sama masalah Pak ya. Dan itu terpotret di media Pak ya. Memang kadang-kadang gitu Pak media Pak. Media itu bad news is good news gitu. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman, bad news is good news, tapi good news is always good news. Nah itu yang mungkin kadang-kadang agak suka terlewat gitu ya. Baik Bapak dan Ibu juga rekan-rekan mahasiswa, itu tadi paparan dari 3 pembicara kita. Kita akan buka sesi tanya jawab, saya kembalikan ke MC. Baik. Silakan. Tes. Tes. Baik, terima kasih Bapak Rudi. Hadirin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita telah mendengarkan talk show subsidi tepat BBM hemat dari ketiga narasumber hebat kita pada hari ini. Dari sesi ini kami akan membuka sesi pertama, tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Untuk rekan-rekan mahasiswa dan para tamu undangan yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, yang cowok pakai kacamata di ujung. Silahkan sebutkan nama dan jurusan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arkadafi, berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ingin bertanya Pak, kita kan semua tahu bahwa BBM dari tahun ke tahun itu semakin melambung tinggi harganya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kenapa sih Pak BBM itu dari tahun ke tahun itu melambung tinggi? Apakah ada suatu penyebab khusus, dan kenapa harga BBM itu harus dinaikkan Pak? Dan juga satu lagi, bagaimana kami sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat menyikapi hal tersebut Pak? Mungkin itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan kedua, kita ambil dari sisi sebelah kiri. Silakan yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Saudari yang ini yang pakai baju putih, boleh berdiri. Oke Mbak, Pak, perkenalkan nama saya Rujuniati Simanjuntak dari Ilmu Komunikasi. Kan BBM subsidi itu yang saya tahu itu hanya untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, kenapa masih banyak orang kaya yang pakai BBM subsidi? Apakah itu tidak ada sanksinya? Terima kasih. Nah, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kita pilih untuk cewek yang sebelah kiri pakai baju putih ini. Perkenalkan, nama saya Bianca Balkis dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya mau tanya Pak, apa bedanya pakai Pertalite dan Pertamax atau solar subsidi dan solar dex, dan apa keuntungannya bagi pengguna? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan terbaik kita. Pertanyaan sudah ditampung semua oleh para narasumber kita. Saya kembalikan ke Bapak Rudi.
Baik, menarik sekali ya pertanyaannya. Terima kasih Mbak Tasya. Ada 3 pertanyaan dari Mas Muhammad tadi ya. Dari komunikasi, kenapa harga BBM dari tahun ke tahun melambung tinggi gitu ya. Dan terus kenapa harus naik. Dan kemudian bagaimana mahasiswa itu harus menyikapi. Dan mungkin bukan hanya mahasiswa, tapi juga mungkin masyarakat umum bagaimana harus menyikapi. Kemudian dari Mbak, siapa tadi? Mbak Jojo ya? Mbak Jojo Simanjuntak ya? Siapa? 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 Oh, Ruth, oke. Ya, telinga saya memang kadang-kadang suka agak gitu tuh. Pertanyaannya juga ini menarik ya. Kenapa masih banyak orang kaya menikmati BBM bersubsidi? Apakah memang tidak ada sanksi? Gitu ya, oke. Terus tadi ada Mbak Balkis kalau tidak salah. Berka. Oh, Bianca. Oh, nah ini Bianca Balkis ya. Apa perbedaan dari Pertalite dan Pertamax? Bahkan juga mungkin dengan Pertamax Turbo ya. Ada 3 jenis kan untuk yang bensin. Dan benefitnya apa gitu ya. Tadi seperti itu. Nah kalau yang nomor 3 mungkin paling cocok Pak Awan nih menjawab nih. Gitu. Nah kalau tadi Pak Awan pertama untuk memberikan paparan, mungkin sekarang mungkin Prof. Edi untuk memberikan respons yang pertama, mungkin gantian kita. Baik, silakan Prof. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali sebenarnya. Khususnya yang kaitannya dengan BBM. Semestinya kalau dari hasil data saya itu nggak terlalu tinggi, ya, tetap di bawah 100 US dollar. Jadi Indonesian Profile Price-nya kita bisa lihat semestinya sejak Desember sampai Maret 2022 itu nggak terlalu tinggi naiknya, itu fluktuasinya ya. Itu berkisar antara 60 sampai 90 US dollar. Jadi nggak ya di situ kisarannya tetap di bawah 100-an ya. Beda dengan batu bara. Kalau batu bara kan sampai hampir 400-an ya, 300 400 US dollar per ton. Nah, artinya semestinya permintaan terhadap BBM khususnya minyak ya, itu nggak terlalu signifikan ya. Artinya stabil saja ya. Karena memang tergantung hukum ekonominya seperti itu. Kalau permintaannya tinggi, otomatis supply-nya rendah, ya otomatis dia pasti akan meningkat ya, harganya ya. Nah ini artinya tidak terlalu signifikan antara permintaan dengan pasokan ya. Jadi, nah yang kedua melambung itu karena memang dibutuhkan ya. Kita tahu bahwa yang namanya eksplorasi migas itu kan kadang-kadang di daerah yang sulit ya. Yang secara kesampaian daerah itu sulit, tidak ada infrastruktur ya, tidak ada jalan, otomatis itu akan dibangun. Nah itu kan ada cost recovery namanya. Cost recovery itu otomatis ditanggung oleh investor. Nah, oleh karena itu kadang-kadang otomatis itu berimplikasi terhadap kenaikan ya. Mau tidak mau di situ kan, karena biaya operasinya tinggi ya. Nah, karena biaya operasi tinggi, mau tidak mau dia harus naik. Kalau enggak itu harganya tidak, keekonomiannya tidak terpenuhi. Nah, jadi ya itu tadi yang keekonomian tidak terpenuhi itulah yang namanya subsidi tadi. Semestinya harusnya kalau harga pasar itu semuanya itu di atas 15 ribuan. Nah itu bayangkan ya. Tapi kan beberapa bahan bakar yang seperti Pertalite dan lain sebagainya tadi, biosolar tadi, itu disubsidi pemerintah kan. Nah yang tidak disubsidi itu semestinya harusnya di atas 15.000 rupiah ya, per liternya. Apalagi yang namanya turbo tadi. Nah semestinya keuntungannya kalau kita pakai bahan bakar yang seperti itu ya
untuk kendaraan itu jauh lebih dari sisi perawatan ya, itu akan jauh lebih lama ya, karena proses pembakarannya akan jauh lebih efektif ya, semuanya jadi bahan bakar, tidak menjadi mengganggu komponen-komponen yang menimbulkan kerusakan di dalam proses peralatan seperti karburator dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang nggak ada lagi karburator VVTE ya, nah itu tetap akan mempengaruhi, ada kerak-keraknya gitu ya, pengaruhnya itu akan di dalam sisi perawatan. Nah itu jadi ada hubungannya biaya operasi dengan harga ya. Jadi makin tinggi biaya operasi mau tidak mau ada penyesuaian ya terhadap harganya. Jadi kalau tidak itu bangkrut ya perusahaan, nggak ada yang mau berinvestasi di industri minyak ya. Mungkin itu mungkin dari saya kali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Edi. Selanjutnya mungkin Pak Dr. Tamrin dulu atau Pak Wawan. Oke, baik. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan nomor 3 dulu ya, Pak Rudi. Jadi apa bedanya Pertalite, Pertamax, selalu apa bedanya solar dan DEX? Kita balik dulu dengan nomenklatur. Jadi dalam penyaluran BBM ini, dalam undang-undangnya itu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah JBT, jenis bahan bakar tertentu. Yang dalam hal ini adalah bahan bakar yang disubsidi dan mendapatkan kompensasi, yaitu adalah biosolar. Bagaimana dia dapat subsidi? Ini ditetapkan di awal tahun anggaran. Subsidinya berapa itu sudah ditetapkan. Lalu kompensasi ini sifatnya adalah floating. Apabila memang terjadi perbedaan antara harga penetapan dengan harga yang seharusnya terjadi untuk untuk mengkompensasi semua kos, itu nanti badan usaha yang menyalurkan akan mendapatkan kompensasi. Lalu yang kedua ada yang namanya JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan. Ini dalam hal ini adalah Pertalite. Nah, Pertalite itu memang tidak disubsidi, tidak subsidi bahasanya, tapi adalah kompensasi. Sebetulnya sama saja, karena ini adalah uang negara yang dikeluarkan. Nah, penetapannya itu memang karena untuk membangkitkan perekonomian, merangsang perekonomian, ditetapkan di bawah harga keekonomian. Seperti tadi Prof. Ibrahim bilang bahwa memang kalau dari sisi keekonomiannya sendiri, memang saat ini solar rata-ratanya itu 15.000. Nah kalau misalkan untuk yang gasolin, untuk Pertamax kita di harga 13.050. Nah untuk yang Pertalite kita ditetapkan di angka 10.000. Berarti ini akan ada nanti selisih kompensasi yang akan diberikan kepada badan usaha dari pemerintah. Jadi antara JBKP maupun JBT ini terkandung uang negara dalam bentuk subsidi dan juga kompensasi. Lalu yang ketiga, nah ini adalah JBU, jenis bahan bakar umum. Ini bukan bahan bakar yang mendapatkan subsidi ataupun kompensasi. Itu secara ketentuan harga ditetapkan oleh badan usaha dengan pastinya melapor kepada kementerian terkait. Bahan bakarnya apa saja? Itu ada Pertamax, ada Pertamax Turbo untuk yang di gasolin. Lalu untuk yang di gasoil itu ada Pertamina Dex dan juga Dex Lite. Lalu perbedaan dari sisi teknis ya, dari selain dari harga, pasti akan ada perbedaan. Dari sisi kualitas terutama. Pertama, kalau bahan bakar jenis gasolin, itu kualitas ditentukan dengan angka oktan. Angka oktan. Nah, angka oktan untuk Pertalite ini 90. Untuk Pertamax 92. Lalu untuk Pertamax Turbo 98. Kenapa ini berpengaruh? Ini terkait dengan kebutuhan mesin, teknologi mesin belakangan. Yang memang membutuhkan bahan bakar
yang kualitas oktan lebih tinggi, karena dengan kualitas oktan lebih tinggi pembakaran menjadi lebih sempurna, tenaga yang dihasilkan pun bisa menjadi lebih baik. Itu dari sisi teknis. Lalu juga dengan pembakaran sempurna ini pastinya mengurangi emisi gas buang. Dengan mengurangi emisi gas buang ini berpengaruh kepada kesehatan lingkungan yang tadi Prof. Ibrahim juga sudah sampaikan bahwa dari kesepakatan G20 saja kita sudah ada kontrak penurunan emisi gas buang. Bukan hanya ini saja sebetulnya langkah-langkah yang memang disiapkan oleh pemerintah dan juga Pertamina, ada beberapa langkah lain. Di antaranya adalah kita sudah mulai mengkonversi dengan tenaga listrik, lalu juga di SPBU kita mulai melakukan yang namanya gas green energy station. Jadi SPBU sudah dikonversi untuk tenaganya tidak memakai listrik, listriknya dengan memakai tenaga surya. Nah, ini beberapa hal memang sudah dilakukan. Lalu juga untuk yang tadi, untuk yang solar dan juga DEX, secara kualitas juga ada perbedaan. Untuk kualitas dari bahan bakar jenis gasoil, ini ada dua parameternya yang utama. Pertama adalah setan number. Kalau tadi di gasoline itu ada oktan number, tapi kalau di gasoil itu ada yang namanya setan number. Nah, ini semakin tinggi angka setan number, ini semakin baik kualitasnya. Jadi kalau solar itu setan numbernya sekitar 48, kalau DEX itu setan numbernya adalah 53 setan numbernya. Lalu yang kedua adalah kandungan dari sulfur. Karena sulfur ini sifatnya tidak bagus bagi mesin, ini bisa menyebabkan karat, bisa menyebabkan injektor itu menjadi rusak. Ini batasannya adalah kalau misalkan solar itu maksimal 3.500 ppm. Nah, untuk DEX secara umum itu 300 ppm. Jauh sekali, 3.500 ke 300. Bahkan sekarang Pertamina sudah memproduksi DEX dengan kualitas Euro 4. Itu dengan maksimal ppm-nya hanya 50 ppm. Nah, jadi memang secara kualitas ada perbedaan. Itu mungkin yang pertama yang tadi ditanyakan oleh Mbak Bianca ya. Lalu juga mungkin harga kenapa naik dan kenapa harus naik. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rudi, Pak Prof dan juga Pak Tamrin bahwa pembentukan harga ini kan memang ditentukan oleh pasti pertama supply dan demand. Supply dan demand. Jadi itu secara umum. Nah, kondisinya Indonesia ini net importir. Jadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa produksi kita baru sekitar di angka sekitar 700-an ribu barel per hari, sedangkan kebutuhannya sekitar 1,4 juta barel per hari. Sehingga ada gap. Nah, kita ini masih menuju belum ke 1,4, tapi SKK Migas itu baru mengusung 1 juta barel per hari untuk menjadi milestone terdekat seperti itu. Itu pun masih kurang. Nah, sehingga pembentukan harga ini pasti ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Kalau kita impor, pasti kita akan beli dengan harga internasional. Berarti crude price oil. Dan juga di pasar internasional transaksi menggunakan dolar. Harga dolar pun akan sangat berpengaruh. Lalu juga Indonesia ini negara kepulauan, sangat beda ya dengan mungkin Malaysia yang dengan 2 pulau besar saja, atau bahkan Singapura. Penduduk kita juga banyak. Jadi untuk distribusi BBM itu memang sangat mahal. Saya sebelum di Palembang, sebelum di Sumbaksel, saya di Papua Maluku. Papua Maluku itu memang tantangan pendistribusiannya itu sangat besar. Dengan penyaluran BBM yang tidak sampai 5% nasional. Tapi untuk kos distribusi dari depot kita sampai ke lembaga penyalur, itu kalau diproporsionalkan secara nasional, itu mencapai 40%. Jadi dengan sales tidak sampai 5%, porsi untuk distribution cost dari depo ke lembaga penyalur itu mencapai 40% nasional. Kenapa bisa begitu? Kita bedah harga distribusi
pendistribusian di Papua Maluku. Nah, ada 3 moda transportasi yang digunakan. Satu adalah moda transportasi darat dengan mobil tangki. Ini yang paling murah. Berapa harganya? Itu kosnya mencapai kurang lebih 200 kalau di Papua Maluku ya. Mungkin di daerah Jawa bisa beda lagi. Lebih murah sepertinya. Nah, mendekati Rp200 per liter. Tapi ketika kita melakukannya pendistribusian dengan double handling, maksudnya nanti ada darat, ada laut dengan kapal lagi. Nah itu distribution cost-nya hampir mencapai Rp2.000 per liter. Itu berarti 10 kali lipatnya. Ada lagi moda yang ketiga. Selain tadi darat, laut, ini udara. Jadi 3 matra kita baru di sana di Papua. Nah ini distribution cost-nya rata-rata mencapai Rp14.000 per liter. Harga yang harus dijual sama. Bayangin, untuk proporsi SPBU di Papua Maluku itu ada sekitar 400 SPBU. 120 diantaranya menggunakan moda transportasi laut dengan kapal tadi yang 2.000. Lalu untuk yang udara ada 19, bukannya jumlah kecil. Tapi kalau misalkan 19, bayangkan, kalau kita mengangkut 50 ton saja, 50 ton itu kalau misalkan di sini berarti kurang lebih 3 mobil tangki lah. 3 mobil tangki. 50 ton diangkut dengan pesawat, katakanlah tidak 14.000, tapi 10.000 saja per liter, itu sudah 500 juta kita sekali terbang. Sedangkan 50 ton itu mungkin kalau di sini itu hanya konsumsi untuk 2 SPBU dalam 1 hari saja. Itu jadi memang distribution cost di Indonesia ini luar biasa sekali. Makanya Pertamina sebagai BUMN ini mendapatkan mandat untuk bisa menyalurkan BBM ini ke seluruh negeri agar NKRI rakyat Indonesia itu semua bisa mengakses BBM dengan affordable, reliability-nya terjaga. Ada program satu harga juga Pak Rudi, satu harga juga. Nah ini adalah tugas Pertamina. Yang mana mungkin kalau bukan Pertamina sebagai BUMN yang menyalurkan, kayaknya nggak akan ada tuh yang mau menyalurkan sampai ke Papua, Maluku. Bahkan di Kalimantan aja nggak ada mungkin. Sulawesi nggak ada. Karena pasti akan memikirkan aspek keekonomian. Nah inilah juga yang menyebabkan tadi selain crude price oil, lalu juga dolar, ini juga ada distribution cost juga. Nah lalu mungkin pertanyaannya sekalian aja nih mungkin bisa bersambung. Kenapa sih harganya kok negara lain bisa lebih murah daripada Indonesia? Kan seperti itu. Mungkin saya ambil ekstrimnya saja. Tidak dengan negara tetangga lah katakan. Ekstrimnya saja. Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri mungkin seperti itu. Nah ekstrimnya saya pernah baca-baca untuk negara Qatar. Penduduk Qatar 3 juta orang. Indonesia mungkin 250 juta orang. 270 orang. Lebih banyak lagi. Nah, produksi Qatar itu mencapai 1,8 juta barrel per hari. Konsumsi dalam negerinya hanya sekitar 300.000 barrel per hari. Sehingga memiliki kelebihan 1,5 juta barrel ini ekses produksi. Itulah yang dinamakan net eksportir, kebalikannya dengan kita. Mereka memproduksi 1,8, kebutuhan hanya 300.000, penduduknya hanya 3 juta, sehingga kelebihannya ini mungkin dikasih gratis pun bisa, BBM di sana. Dikasih gratis, lalu mungkin hasil penjualan 1,5 juta tadi bisa dipakai buat sekolah gratis, lalu mungkin pengobatan gratis, bisa seperti itu. Tapi Indonesia kondisinya sebaliknya. Kita produksi belum sampai 1 juta, konsumsi kita sampai 1,4, sehingga masih ada yang harus diekspor. Hampir 50%, hampir 50%. Dan ketika kita melakukan impor juga ada nilai kurs yang harus diperhatikan. Nah ini memang akibatnya mengakibatkan konsumsi kita bertambah banyak terus karena penduduk kita jumlahnya juga bertambah terus. Nah inilah yang mengakibatkan memang kenapa harga itu harus naik. Lalu bagaimana mahasiswa menyikapinya? Saya juga dulu mahasiswa.
Saya mahasiswa, Prof, Pak Dokter. Jadi saya juga tergabung juga di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Saya bergabung juga di Senat Ekonomi, mahasiswa ekonomi juga. Saya bergabung. Tiap kali ada kebijakan saya akan mengkritisi. Kami mengkritisi juga karena ada kajian strategiknya di situ. Tapi kami mencoba untuk melakukannya dengan produktif. Jadi dulu tahun 2000 mungkin memang trennya turun ke jalan, tapi kami rasa itu saat itu kurang produktif. Jadi kami lebih memilih mencoba untuk berdiskusi seperti ini. Berdiskusi seperti ini. Jadi memang ini permasalahan yang kita bawa, kita mencoba berdiskusi dengan pihak-pihak yang memang stakeholder terkait untuk mencapai kira-kira permasalahannya apa. Lalu solusi yang bisa dihasilkan apa. Dan saya rasa itu harus tetap dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Mungkin itu Pak Rudi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awan. Selanjutnya Pak Dr. Tamrin. Tadi ada satu pertanyaan yang menarik itu yang soal kenapa sih masih banyak orang kaya menikmati. Emangnya nggak ada sanksi gitu, padahal subsidi katanya untuk orang tidak mampu. Sorry. Kebetulan kebetulan saya orang disiplin saya sebenarnya kebijakan publik ya. Di kebijakan publik itu kita belajar bagaimana kebijakan itu nggak sekedar ngeluarin SK, nggak ngeluarin surat atau nggak selalu ketok palu, tapi ada problem yang paling besar di dalam persoalan kebijakan itu apa? Implementasinya. Ya. Karena dalam implementasi itu kita akan bicara tentang organisasi, kita bicara tentang pembiayaan. Nah, waktu kita bicara tentang organisasi aja, organisasi itu kan kenapa sih orang berorganisasi? Ya karena kita nggak mampu sendirian, itu aja kan gitu sebenarnya inti dari berorganisasi, bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah tapi kerjasama mencapai tujuan dari dua orang itu, Anda bayangkan dua orang yang punya kepala berbeda, punya keinginan berbeda. Nah bagaimana menyatukannya? Nggak gampang. Makanya teori-teori organisasi itu banyak muncul, nanti banyak tokoh-tokoh yang mendapat hadiah Nobel, yang bicara tentang opportunistic behavior, tentang human behavior. Dan organisasi itu harus bisa mengendalikan persoalan moral hazard. Pertama gitu. Tapi gimana caranya? Semua orang akan maksimum kepuasan dia. Nah, waktu kita ngomongin kebijakan, kita ngomongin apa sih sebenarnya kebijakan itu? Ya, inti kebijakan kan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah, tetapi waktu kita menyelesaikan kebijakan, sebenarnya masalah itu masalah siapa? Tergantung kepada kepentingan. Sehingga proses perumusan kebijakannya sendiri juga itu syarat dengan berbagai kepentingan. Sehingga di dalam literatur mutakhir, kalau dulu orang bicara tentang kebijakan itu pasti mulia, sehingga begitu diketok palu, persoalan kebijakan selanjutnya adalah persoalan implementasi. Jadi sesuaikan organisasi. Tapi ternyata nggak begitu juga. Gitu. Karena ternyata banyak kebijakan-kebijakan itu yang ditetapkan dengan tidak sempurna, karena merupakan hasil akomodasi berbagai kepentingan. Nah, balik lagi cerita tadi. Kenapa terjadi BBM dinikmatin orang kaya? Ya, karena dari kebijakan yang tidak sempurna. 191 itu nggak sempurna loh, judulnya. Banyak celah-celah yang misalnya ditugaskan pada Pertamina. Pertamina juga nggak punya payung hukum, apa yang harus kita lakukan? Sehingga sekarang siapa ngawasin? Nah, tadi cerita tentang 80% misalnya, solar bersubsidi itu jatuh ke tangan ke dunia industri. Siapa sih yang main? Nggak usah disebutin deh, gitu ya. Pasti ada orang-orang pemerintah juga yang main. Gitu ya. Semua mengambil keuntungan dari sana. Gitu ya. Nah terus gimana nertipinnya? Ya gampangnya sih otoriter, tapi kan nggak sederhana itu persoalannya. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya alasan. Nah sehingga bagaimana jalan keluarnya? Ya memang tidak ada jalan yang mudah ya. Kalau dalam teori sistem selalu dibilang bahwa dalam setiap problem yang susah selalu ada jalan keluar yang mudah, dan biasanya itu salah. Nah jalan keluarnya ya mau nggak mau ya kita menata kembali. Yang pertama itu komitmen pemerintah. Selama kita masih bicara tentang tarik ulur antara rasionalisme dan populisme, persoalan ini hanya sekedar mengulur waktu, menunda waktu saja. Karena kan kenapa BBM tadi supply dan demand? Pertama harga pasarnya sudah tinggi, barangnya semakin langka,
konsumsinya semakin besar. Pertumbuhan penduduk berapa? Kita pakai motor berapa? Nah, terus sinergi gimana? Ya sorry to say, kadang-kadang seakan-akan urusan BBM ini urusan pemerintah pusat dan Pertamina aja. Pemerintah daerah apa yang dilakukan? Ya mohon maaf lah kalau saya kritik ya. Hampir nggak ada. Harusnya kan ini adalah kesempatan kita untuk membangun transportasi publik. Misalnya, supaya kita efisien. Orang tidak pakai motor sendirian. Lihat transmisi, gimana nasibnya. Bangkrut. Ada feeder, itu bantuan dari Departemen Perhubungan. Dengan pola service by service gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Nggak ada. Jalur sepeda, nggak ada. Jangankan jalur sepeda, jalan kaki juga susah. Saya selalu ngomongkan mahasiswa saya, kapan sih terakhir jalan kaki dari pasca sarjana ke sini? Mana ada orang jalan kaki lagi sekarang nih gitu, kecuali anak-anak S1 kita gitu. Kalau udah S2, high heel-nya takut patah Pak gitu. Artinya, kita ngomong bahwa kita harus hemat BBM, tapi kebijakan kita tidak menunjukkan hemat BBM. Ini persoalannya. Gitu. Seakan-akan ini adalah persoalan hanya semata-mata persoalan pusat, persoalan Pertamina, padahal ini adalah persoalan kita semua. Sehingga kalau kita mau bicara, saya pikir ya harus sinergis lah gitu ya. Sama-sama kita, kalau kita harus berhemat, kita berhemat, tapi sama-sama berhemat. Kalau boleh, ini sebenarnya cerita putus asa ya. Kenapa sih kita jadi begini? Karena kita nggak nurutin nasihat kitab suci, kalau saya bilang gitu. Anda baca Al-Quran, atau Anda baca Alkitab, baca surat Yusuf deh, atau surat Kejadian di Alkitab. Cerita Nabi Yusuf waktu menafsirkan mimpi di dalam penjara. Dan akhirnya diangkat menjadi bendahara negara. Dia cerita bahwa dari mimpi itu nanti akan ada masa-masa kita panen, dan nanti ada masa-masa paceklik. Waktu panen, apa yang kita lakukan? Kita lakukan gunakan seperlunya, sisinya tabung. Dan itulah yang dilakukan sehingga Mesir menjadi negara yang kaya. Itu ada di kitab Kejadian loh, kalau di Anda yang Kristen. Kalau Anda yang Islam, Anda baca di kitab Yusuf, surat Yusuf. Kita tahun 70-an menikmati masa-masa itu. Kita foya-foya, nggak cukup foya-foya, kita utang lagi. Gitu. Akhirnya sekarang minyak kita habis dan kita keteteran. Dan sekarang kita jerit-jerit dan kita diskusi sini. Yang paling untung siapa? Komunikasi, sehingga kita punya acara ini. Tapi kan ini nggak fair juga gitu ya. Jadi, mohon saya, yuk kita mari kita membangun, ya mengedukasi, mudah-mudahan juga nanti kita semua bisa bergandengan tangan, sehingga kampanye-kampanye seperti ini bukan hanya sekedar kampanye susah gitu, tapi bagaimana kita menyadarkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk ya membangun negeri ini. Seperti orang bilang kan, memang kita hidup di dunia yang kacau, tapi paling enggak kita bisa membuat negeri ini tidak menjadi lebih kacau. Terima kasih Pak Dili. Baik, terima kasih Pak Tamrin. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Apakah kita masih punya waktu atau? Oke, baik, karena kami mohon maaf ya, ini ada yang pengen nanya ya. Masih ada yang pengen nanya, cuman karena waktunya, iya, makan ada Jumatan, mungkin kami mohon maaf untuk dibatasi ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Tasya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Rudi.